Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Ibu Bapak yang saya hormati, mari kita selalu bersyukur pada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat, bisa melaksanakan kegiatan untuk pagi hari ini. Ada destinasi dari IPK yang diklat beberapa hari yang lalu, tapi diklat ini belum selesai, masih proses. Ibu Bapak, untuk pagi hari ini ada beberapa teman kita yang sakit, ada yang sakit dan ada keluarganya yang sakit. Kita doakan semoga yang sakit segera bisa sembuh, amin. Keluarganya bisa sembuh, sehat dan bahagia. Untuk pagi hari ini narasumber diseminasi dari timnya BK, Bu Baroro dan Bu Ayu, waktunya dari pukul 7 sampai pukul 8.00. Setelah pukul 8 nanti ada workshop peningkatan pembelajaran dari narasumber kita Pak Herman. Untuk itu ini waktu sepenuhnya saya serahkan pada Bu Baroro dan Bu Ayu untuk menularkan materi yang sudah didapatkan ketika beliau berdua melaksanakan diklat untuk BK. Nyuntulung Pak Heri untuk menyemangati teman-teman kita. Nyuntulung ke sana bersemangat semua deh. Monggo. Biar Allah kena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Kepala Sekolah, pagi hari ini kita akan mengumandangkan atau melakukan. Oke, posisi siap, Yon Sewu, semuanya berdiri. Minggu terakhir di bulan September kita awali dengan semangat yang luar biasa. Nanti kalau saya menyapa Bapak Ibu, semangat pagi dengan jarak menjawab apa? Pagi ubah gitu ya. Oke, diganti. Luar biasa ubah. Tangannya dikepalkan, siap semuanya? Semangat sekali, posisi badan temannya aman, tidak terekam lengkap. Oke, semangat pagi, luar biasa. Semangat pagi, luar biasa. Matur Pak Hari dan Ibu Bapak, semangat semuanya ya. Walaupun tanggalnya tua tapi semangatnya harus tetap terjaga. Terima kasih. Waktu selanjutnya kami serahkan pada Bu Baroro dan Bu Ayu untuk menyampaikan materinya. Kita semuanya bisa menyimak dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sudah sarapan? Oh, kalau belum sama saya. Bapak Ibu, tadi Bu Ayu sudah menyampaikan secara teknis. Saya selain panjang saja meringkas ya.
Itu jurus BK Hebat, yaitu jurus praktis untuk mendukung perkembangan kepribadian, akademik dan karir murid secara optimal. Tujuh jurus ini menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menggembirakan, melalui bimbingan yang tepat sehingga menghasilkan generasi yang hebat. Jadi 7 jurus BK Hebat ini diberikan kepada kami guru BK. Tujuannya seperti ini ya Bapak. Sebenarnya nanti sasarannya tidak hanya kami, tapi nanti guru wali dan wali kelas juga akan kami keluarkan. Ya. Mungkin nanti juga secara teknis, secara praktik di lapangan, Bapak Ibu guru wali juga bisa melaksanakan. Jadi tapi awalnya diberikan kepada kami. Dalam menyampaikan 7 jurus BK Hebat ini menggunakan metode ARKA, yaitu A-nya aktivitas, R-nya refleksi, K-nya konseptualisasi, dan A-nya aplikasi, ayat terakhir. Karena metode ini mendukung pembelajaran aktif, berbasis pengalaman, dan mengoptimalkan modalitas belajar visual, auditori, serta kinestetik murid sehingga membantu mereka menerapkan materi dengan lebih efektif. Jadi di metode ARKA ini ada 3 teknis, ada 3 istilahnya model pembelajaran. Jadi anak-anak yang memiliki gaya belajar ketiganya ini nanti bisa menyerap karena secara praktis mereka juga misalkan dengan visual, mereka ditampilkan gambar-gambar yang menarik. Kemudian dengan auditorial, mereka diajak diskusi, kemudian tanya jawab. Yang terakhir dengan kinestetik, tadi secara Bu Ayu sudah secara praktis, tapi di sana itu diajak senang-senang Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu diajak beraktivitas bermain. Kami juga bermain peran, drama-dramaan seperti itu. Kemudian diajak bermain kartu. Banyak sekali model pembelajaran yang memancing mereka untuk istilahnya apa ya? Yang punya gaya belajar kinestetik, mereka akan senang. Karena dengan berbicara, dengan berkomunikasi dengan yang lain, tidak hanya duduk diam mendengarkan. Next. Nah, ini tadi sudah dijelaskan Bu Ayu mengenai 7 jurus BK Hebat. Yang pertama adalah kenali potensi. Hasil akhirnya, kalau kita sudah lulus jurus ini, maka nanti guru bisa melakukan asesmen minat dan bakat, dan kita sudah diberi bekal link dari Aku Pintar ID untuk diberikan kepada anak. Jadi untuk mempermudah memberikan asesmen kepada murid kita, kemudian menentukan nanti setelah mereka mendapatkan hasilnya, kita bisa menentukan atau kita bisa mengarahkan, tidak mengarahkan anak-anak nantinya akan belajar di mana, mengambil jurusan apa di perguruan tinggi, atau mereka bekerja nanti mereka mau kemana, karena sudah diberikan asesmen sebelumnya. Next, yang kedua, kelola emosi, yaitu melalui pendekatan social emotional need. Guru dapat membantu murid mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka secara sehat, baik dalam kehidupan pribadi maupun akademik. Jadi kelola emosi ini anak-anak diajari untuk bagaimana mereka mengenali emosi mereka. Awalnya dengan permainan ya, dengan aktivitas. Kemudian anak-anak diminta untuk merefleksikan. Setelah itu kita berikan suatu teori yang mendukung bagaimana caranya mengelola emosi. Saya diharapkan anak-anak bisa mengenali emosi mereka sendiri dan nantinya bisa mengendalikan diri. Kita ketahui bahwa banyak akhir-akhir ini ya, anak-anak kita kan cenderung apa ya istilahnya, lembek gitu ya Bapak Ibu. Jadi ketika mendapatkan emosi gitu, mereka gampang marah, malah bahkan sebaliknya mereka lari dari kenyataan. Yang berikutnya, yang
Jurus ketiga tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Jurus ini membekali murid dengan daya lenting atau resiliensi untuk menghadapi tantangan, tekanan, dan kegagalan dalam belajar dan kehidupan sosial. Kita ketahui sekarang banyak sekali kasus bunuh diri anak-anak, bahkan hal-hal yang sepele sekali Bapak Ibu. Jadi karena disita HP oleh gurunya, ada murid yang bunuh diri. Ada yang orang tuanya meninggal, itu mereka ada yang bunuh diri karena tidak punya daya lenting. Bagaimana cara mereka untuk bangkit dari kegagalan? Yang berikutnya, yang keempat, jaga konsistensi. Kau membangun kebiasaan positif secara berulang dan konsisten pada murid yang akan membantu mereka memiliki disiplin, tanggung jawab, dan manajemen waktu yang baik. Jaga konsistensi. Jadi di sekolah kita sudah melaksanakan ini dengan kebiasaan. Jadi mereka tidak merasa kalau kita itu mengarahkan mereka untuk memiliki perilaku yang positif. Karena apa? Karena pelan-pelan, sedikit demi sedikit tapi konsisten dengan pembiasaan. Berikutnya, yang kelima, jurus jalin koneksi, yaitu menciptakan komunikasi yang sehat dan efektif sehingga terjalin hubungan yang kuat antara murid dengan guru, murid dengan temannya, dan murid dengan orang tua. Tadi sudah dijelaskan Bu Ayu, jalin koneksi ini mungkin Bapak Ibu guru selain BK, guru wali dan guru mapel bisa menerapkan coaching dengan metode Tirta yang paling simpel. Ya, tapi kami guru BK dibekali dengan konseling. Tapi tidak menutup kemungkinan kami juga bisa melakukan coaching. Mungkin Bapak Ibu guru penggerak sudah mahir ya mengenai coaching Tirta. Dan mungkin Bapak Ibu guru yang lain karena ini disarankan kepada kita semua untuk membangun koneksi yang baik dengan anak, nanti bisa melakukan coaching dengan metode Tirta. Next, jurus ke-6, bangun kolaborasi. Kita guru BK tidak bisa berdiri sendiri di sini bekerja. Jadi dalam menangani murid, dan itu sudah biasa ya Bapak Ibu ya, kita meminta bantuan, meminta intervensi dari Bapak Ibu guru mapel, Bapak Ibu guru wali kelas, mungkin Bapak Waka, orang tua pastinya, agar kita bisa membangun kolaborasi dan bisa memecahkan masalah lebih tuntas pada anak. Yang terakhir jurus menata situasi. Jadi kita diharapkan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan yang menjadi prasyarat penting bagi tumbuh kembang murid. Kalau suasana yang menyenangkan, kemudian aman, menggembirakan, itu anak-anak lebih mudah menyerap ilmu Bapak Ibu. Makanya kemarin itu sebenarnya kami itu di kelas dengan Bu Ayu itu diajak senang-senang tiap hari, dalam satu hari kita itu bermain terus. Jadi kita diajari agar nanti ketika di kelas banyak permainan, banyak aktivitas. Kemudian anak-anak diminta untuk merefleksikan. Dan kita memberikan konseptualisasi mengenai materi itu, kemudian mengaplikasikan. Itu adalah metode ARKA. Nah, kemarin saya mengaplikasikan jurus pertama, kenali potensi dengan metode ARKA. Materi bimbingan kenali di kelas 11 akan kedua. Anak-anak diajak mengisi instrumen mengenai gaya belajar dan tes kecerdasan seperti yang saya kirim di kedinasan tadi. Kemudian anak-anak berdiskusi mengenai hasil instrumen yang mereka peroleh secara berkelompok. Jadi saya pilih-pilih yang punya kecerdasan visual berapa anak nanti berkumpul, auditori berapa anak berkumpul,
dan mereka berdiskusi apakah ada banyak kesamaan mengenai model belajar mereka. Kemudian setelah mereka berdiskusi, diharapkan anak-anak bisa merencanakan atau apa istilahnya, nantinya anak-anak bisa memilih studi lanjut atau pekerjaan apa yang cocok dari mereka sesuai dengan hasil instrumen. Nah, ini yang pertama, saya berikan link, anak-anak melakukan aktivitas mengisi link. Kemudian saya minta melakukan refleksi. Anak-anak antusias sekali melakukan refleksi dari hasil instrumen. Nah, yang berikutnya konseptualisasi. Kita berikan teori-teori yang mendukung mengenai bagaimana cara mengenai potensi mereka. Yang keempat, aplikasi. Kami minta melanjutkan daripada saya mempercepat. Yang berikutnya tadi aplikasi itu. Jadi saya minta mereka untuk mencari. Kalau mereka mau mereka bekerja di mana dari hasil instrumen itu. Kemudian yang mau lanjutkan ke perguruan tinggi, saya minta mereka mencari perguruan tinggi yang pas dengan mereka itu jurusan apa dari hasil instrumen. Next. Kemudian saya mengaplikasikan juga jurus ketiga mengenai daya penting atau tumbuhkan resiliensi. Anak-anak saya ajak untuk bermain kartu seperti tadi diceritakan Bu Ayu secara teknis ya. Saya berikan kartu, mereka saya bentuk kelompok. Dan ternyata ada yang berhasil ketika diberikan hembusan angin. Ya, angin ini diibaratkan sebagai suatu bencana, suatu permasalahan kepada kartu yang disusun tadi. Ternyata ada yang berhasil, waktu kemarin itu dua kelompok yang menaranya itu tidak untung. Dan setelah melaksanakan aktivitas menyusun kartu menjadi sebuah menara, ya, saya minta untuk merefleksikan, anak-anak merefleksikan. Dan ternyata kalau anak-anak itu senang, mereka diajak bermain dulu, bergembira, itu ternyata anak-anak itu keluar sendiri. Jadi mereka lebih ekspresif. Mereka kalau ditanya langsung tunjuk jari. Ternyata dengan metode AKI ternyata lebih mudah kita untuk memberikan suatu materi kepada mereka. Nah, setelah memberikan konseptualisasi teori-teori yang ada mengenai daya lenting, kemudian saya berikan suatu aplikasi. Jadi anak-anak itu saya beri tugas daya lenting ini, aplikasinya saya minta anak-anak untuk mengingat masa lalu mereka. Jadi mereka saya minta untuk coba kalian ingat, kalian pernah tidak mengalami kegagalan? Dan apakah kalian bisa survive dari kegagalan itu? Pada kenyataannya semua anak itu pernah mengalami kegagalan, dan kegagalan itu adalah suatu hal yang wajar. Jadi anak-anak yang hebat itu adalah anak-anak yang setelah mereka gagal, mereka bisa bangkit dari kegagalan itu. Lain dengan anak-anak yang sebelum setelah mengalami kegagalan down atau ketika menghadapi suatu permasalahan mereka menghindari. Dan banyak sekali yang menceritakan kegagalan mereka, dan mereka bisa mengatasinya
sampai saat ini gitu. Jadi kita menguak kembali permasalahan mereka, kegagalan mereka di masa lalu itu bisa memberikan suatu motivasi kepada mereka. Oh ternyata saya pernah gagal pada saat itu. Oh ternyata saya bisa bangkit kembali dari kegagalan. Itu memberikan aura positif, memberikan istilahnya energi kepada mereka. Oh ternyata saya juga pernah gagal. Kenapa saya takut kalau saya menghadapi kegagalan di masa yang akan datang? Nah itu sebagai apa ya istilahnya menguatkan mental mereka, daya lenteng mereka itu semakin bagus. Itu Bapak Ibu oleh-oleh yang saya dapatkan selayang pandang tentang materi 7 jurus hebat. Tadi 7 jurus BK hebat mungkin bisa Bapak Ibu terapkan tidak materi 7 jurus tadi ya. Mungkin Bapak Ibu guru mater bisa menyampaikan materi tapi dengan metodenya AK. Apakah Bapak Ibu guru bisa mengingat AK? A-nya nomor wow deh. Aktivitas, R-nya refleksi, kemudian K-nya konseptualisasi, dan A-nya yang terakhir aplikasi. Demikian Bapak Ibu. Mohon maaf kalau saya dalam menyampaikan materi mungkin terbatas, tidak sesuai dengan harapan dan tugas tanggung jawab saya memang memberikan materi dan itu cuma seperti ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh biasa dan oh keren. Terus